Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog saya. Pada kesempatan hari ini, gue dan kawan-kawan anjay nggak tuh gue nggak tuh ya. Gue dan kawan-kawan pengen nyoba makanan ala Jepang guys. Tapi ini berbentuk nggak tuh. Tapi ini temanya all you can eat guys. Jadi makan setelah prasmanan. Nah, di sini katanya sih recommended banget ya. Recommended banget buat kalangan kaum mendang-mending guys di sini guys. Ini kita berlima guys orangnya. Nah, kita lagi di parkiran, nunggu semuanya ready dan kita masuk ke restorannya guys. Masuk ke restorannya. Nah, cuaca hari ini sih menurut gue sih cerah sih. Bagus sih. Enak sih. Nah, dibilang panas enggak, dibilang dingin juga enggak ya standar lah, standar SNI. Nah, kita going masuk ke dalam guys. Kita udah nggak sabar untuk memasukkan sedikit partikel-partikel ke perut guys. Nah, sebelum kita masuk ke restoran ada pintu, masuk dulu ke pintunya. Nah, setelah di pintu ada ruang tunggu. Biasanya kalau ngantri tuh di sini. Setelah ruang tunggu, kita masuk ke resepsionis guys. Fungsinya apa resepsionis? Fungsinya nanti kita ditanya-tanya berapa orang dan ingin duduk di mana dan ingin menu apa. Di sini karena kita pengen makan all you can eat, jadi di waktu guys. Kalau misalkan makan siang itu 90 menit. 90 menit dan harganya itu sangat ya murah sih menurut kaum mendang-mending, yaitu 2000 yen. Kalau kita kalkulasi secara rupiah itu ya kisaran 2 juta. 2 juta enggak ada yang bohong. 200.000 lah. Ya oke sih menurut gue 200.000. Lu bisa makan daging sebanyak-banyaknya, makan sayur, makan makanan khas Jepang, es krim. Bagus, recommended. Dan itu untuk memperbaiki gizi lu yang lu kekurangan gizi gitu bisa di sini. Ini lokasinya ada di provinsi enggak tuh? Di prefektur Chiba di kota Narita, dusun Tomisato, RT 5002 RW 003. Ini sama si waitersnya lagi disiapin guys, meja-mejanya dan tempat makannya guys. Nah, waitersnya ya cantik tapi sayang milik orang lain. Oke guys, ini udah disiapin sama waitersnya segalanya, sendok, piring, enggak, piring ngambil sendiri guys. Nah, setelah udah siap mejanya, kita ambil nampan. Fungsinya apa nampan? Untuk natakin piring. Piring ini fungsinya itu sangat banyak. Bisa buat naruh makanan dan bisa buat naruh nasi di sini. Nah, tapi gue ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Yang kurang itu adalah cawan. Apa ya kalau bahasanya? Kalau saya bilang mangkok itu dalam bahasa Jepang itu bahasa kotor guys. Jadi saya bilang ya apa ya, cawan lah. Mangkok itu bahasa yang kasar kalau menurut orang Jepang. Nah, pertama-tama kita ambil dulu nih yang bener-bener penting aja ya guys, sayuran. Karena itu saya setengah vegetarian, saya ambil sedikit sayur agar apa? Agar pencernaan itu lancar. Kalau lu pada makan daging terus, nanti nya keras. Makanya sedikit ada pelumas, yaitu sayur-sayuran yang tinggi dengan serat. Nah, kita ambil brokoli yang udah dipotong-potong sama kacang panjang ala Jepang ya. Ini banyak sih variasi sayur-sayurannya, tapi yang menurut gue cocok di lidah gue cuma ini doang. Nah, kita trotin dulu sausnya. Nah, setelah itu ini kita ambil inti yaitu adalah daging. Nah, kalian jangan salah. Nanti kalian bisa mengambil daging B2 karena banyak sekali ini jenis-jenis daging di sini. Nah, kalian ambil yang gambarnya daging sapi. Kalau enggak daging kuda atau daging onta ada di sini, guys. Nah, kita karena udah biasa makan daging sapi, ya daging sapi aja. Ini daging sapinya kualitas Wagyu A5. Ini sangat-sangat renyah dan sangat-sangat juicy. Ambil secukupnya aja lah.
Jangan banyak-banyak, takutnya nggak habis. Karena sesuatu yang banyak itu tidak baik. Nanti kalau ibaratnya kurang, kamu bisa ambil lagi. Nah, menurut saya ini cukup, tapi saya pengen jenis yang berbeda ya guys. Karena sini banyak jenisnya. Ada yang warna kemerah-merahan, ada yang warna keping-pingan. Tapi kalau laki-laki itu lebih suka yang warna pink. Karena pink itu lebih menantang. Setelah kita ambil sayur dan daging, kita kembali lagi nih ke meja untuk proses kremasi dagingnya. Ya. Tapi ada yang lupa. Saya kalau belum makan makanan yang berterigu dan gurih itu kayak kurang aja. Nah, setelah itu kita ambil sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ambil takoyaki khas Jepang. Takoyaki khas Jepang ini memang udah identik dengan kegurihan dan kejusiannya. Nggak usah ambil banyak-banyak lah guys, 3 dulu aja ya. Sekiranya enak dan juicy, nanti kita bisa nambah. Nah, teman saya udah pada lapar ini, udah pada naro ininya, dagingnya. Nah, setelah ini kita duduk ya. Nah, cara duduknya itu ya duduk seperti normalnya aja kayak manusia. Nah, kita capit-capit dulu ya dagingnya. Ini harus dinotet ya, kalau ngambil daging sapi itu harus pakai tangan kanan ya. Kalau pakai tangan kiri agak susah. Makanya ngambilnya pakai tangan kanan. Oke. Satu-satu ya guys, karena apa? Kalau misalkan langsung dibrek banyakin itu takut nggak matang merata. Jadi si tekstur itu kurang banget gitu, kayak kurang crispy dan krenyes-krenyes gitu. Jadi kalau tipis-tipis kan merata dengan matang gitu ya. Oke, mungkin kita taruh secukupnya ya. Oke, kita taruh. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kita coba dengan takoyaki. Takoyaki khas Jepang. Kita coba ya. Bismillah. Menurut saya sih rasanya kayak ya takoyaki yang ada di abang-abang ya, abang-abang SD. Tapi karena mungkin ini buatnya di Jepang, jadi kayak ada bau-bau vibe Jepang itu dapet guys. Udahlah, kita udah capek ngomong. Ini kita mau pulang, perut udah kenyang ya kan? Perut udah kenyang, udah diisi. Semuanya kita udah cobain semuanya. Nah, setelah itu kita persiapan membayar ya kan. Ini adalah perkara yang sangat penting. Karena lu makan doang, kalau nggak bayar lu bisa dimasukin ke panti asuhan. Oke guys, kita lanjut membayar. Tapi karena saya udah menitipkan uang ke teman saya, biar teman saya yang bayar. Ya, karena seorang laki yang jantan, biasa kalau habis makan yang rokok guys. Kalau yang nggak ngerokok ya terserah mau ngapain. Tapi kalau saya ngerokok dulu. Karena apa? Cuacanya itu sangat mendukung untuk merokok guys. Nih kita rokok Jepang ya guys. Kalau rokok sore itu nggak ada di sini, makanya saya pakai rokok Jepang. Oke? Nikmat banget guys, abis makan daging-dagingan, sayur-sayuran, kita merokok tuh kayak relax gitu, kayak tenggorokan tuh kayak mantap, juicy gitu, kayak paru-paru tuh smile gitu ya. Ini alhamdulillahnya nih cuaca nih cakung banget, cuaca tuh mendukung banget. Nah, ini privilege tinggal di Jepang itu kita bisa menikmati nyeninya langit gitu loh. Langit Jepang tuh selalu memberikan kesenian yang begitu indah. Nggak ada namanya asap-asap kendaraan, nggak ada, bersih guys, clear, jernih. Jadi kalau lu sekiranya gabut, sekiranya puyeng, lu tinggal keluar aja dari rumah, lu ambil rokok, ambil kopi sambil melihat pemandangan tuh udah oke banget guys. Nah, next selanjutnya ini teman-teman udah pada ready untuk pulang kembali. Ya, ini perjalanan dari restoran ke mansion nggak tuh, anjay lah. Kalau mending mansion ya, ke hotel lah. Hotel kita ya, kita naik gerobak sederhana aja guys. Karena ya kita cuma kerja kuli. Nah, teman-teman udah pada masuk, perut udah pada kenyang. Selanjutnya kita ciao dah, mungkin menempuh perjalanan 1 jam. Kita gunakan untuk tidur dulu ya.
untuk tidur, untuk istirahat karena besok kita udah mulai ada dinas di Australia guys.